Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Diftania Palatehan dari kelas AKP 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit persediaan dan pergudangan, dan tentunya pada subtopik audit akuntansi biaya dengan tujuan pembelajaran, merancang dan melaksanakan pengujian atas audit akuntansi biaya. Dalam audit akuntansi biaya terdapat dua hal yang akan dipelajari. Yang pertama, pengendalian akuntansi biaya dan pengujian akuntansi biaya. Lalu, pengendalian akuntansi biaya adalah pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait dari saat bahan baku diminta hingga produk selesai ditransfer ke penyimpanan. Sedangkan pengujian akuntansi biaya adalah konsep untuk mengaudit akuntansi biaya persediaan dengan memahami pengendalian dalam sistem akuntansi biaya, menilai risiko pengendalian yang direncanakan, menentukan luas pengujian pengendalian, serta merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan lagi yaitu tentang pengendalian akuntansi biaya. Nah, untuk pengertiannya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi saat ini saya akan menjelaskan dua poin penting dalam pengendalian akuntansi biaya. Poin pertama, pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Dalam hal ini, auditor mengobservasi pengendalian fisik, bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang kedua, pengendalian terhadap biaya terkait. Dalam hal ini, auditor mengobservasi pengendalian terhadap biaya-biaya yang terkait dalam proses pembuatan persediaan. Hampir semua perusahaan memerlukan pengendalian fisik terhadap asetnya. Hal ini untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan pencurian. Untuk melindungi aset, sebagian besar perusahaan biasanya memisahkan secara fisik dan membatasi akses ke area penyimpanan bahan baku, barang dalam proses, serta barang jadi untuk mengendalikan pergerakan persediaannya. Pengendalian internal yang memadai yang mengintegrasi catatan produksi dan akuntansi guna menyajikan biaya yang akurat bagi semua produk juga merupakan hal yang penting untuk membantu manajemen dalam menetapkan harga barang jadi, mengendalikan biaya, serta menghitung biaya persediaan. Yang kedua, dokumen dan pencatatan untuk mentransfer persediaan. Perhatian auditor terutama tertuju pada memverifikasi transfer persediaan dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Yang dicatat memang ada, semua transfer aktual sudah dicatat, dan kuantitas dan serta deskripsi serta tanggal semua transfer yang dicatat sudah akurat. Produk yang diberi label dengan kode batang terstandarisasi yang dapat dipindai oleh pembaca kode batang laser dan teknologi lainnya akan mempermudah klien menelusuri pergerakan barang melalui produksi. Ketika mengaudit transfer persediaan, pertama auditor harus memahami pengendalian internal klien untuk mencatat transfer sebelum dapat melaksanakan pengujian yang relevan. Setelah memahami pengendalian internal, auditor dapat dengan mudah melaksanakan pengujian pengendalian atau pengujian substantif atas transaksi dengan memeriksa dokumen serta catatan untuk menguji tujuan keterjadian dan keakuratan bagi transfer barang dari ruang penyimpanan bahan baku ke lini perakitan manufaktur. Auditor juga dapat membagikan catatan produksi yang telah lengkap dengan file induk persediaan perpetual untuk memastikan bahwa semua barang yang diproduksi telah dikirim secara fisik ke ruang penyimpanan barang jadi. Yang ketiga, file induk persediaan. Reliabilitas file induk persediaan perpetual mempengaruhi penetapan waktu dan luas pemeriksaan fisik persediaan oleh auditor. Jika file induk persediaan perpetual sudah akurat, auditor dapat menguji persediaan fisik sebelum tanggal neraca. Persediaan fisik interim dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan bagi klien maupun auditor dan memungkinkan audit diselesaikan lebih awal. Auditor juga dapat mengurangi pengujian atas perhitungan persediaan fisik apabila klien memiliki catatan persediaan perpetual yang dapat diandalkan dan menilai rendah risiko pengendalian yang terkait dengan observasi fisik persediaan. Auditor menguji file induk persediaan perpetual dengan memeriksa dokumentasi yang mendukung, menambahkan, dan mengurangkan sejumlah persediaan dalam file induk. Bagi banyak perusahaan, satu-satunya dokumen tradisional yang ada adalah dalam bentuk elektronik, dan sistem persediaan perpetual terintegrasi dengan siklus akuntansi lainnya. Akibatnya, auditor dapat
menguji pengendalian komputer untuk mendukung pengurangan resiko pengendalian yang akan mengurangi pengujian substantif sehingga audit menjadi lebih efisien. Yang keempat, dan ini adalah yang terakhir, catatan biaya per unit. Keakuratan data, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur sangatlah penting untuk menyatakan secara wajar persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Agar data biayanya akurat, klien harus mengintegrasikan catatan akuntansi biayanya dengan catatan produksi dan akuntansi lainnya. Ketika menguji catatan biaya persediaan, hal pertama yang dilakukan auditor adalah harus memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya. Pemahaman ini dapat menghabiskan banyak waktu karena arus biaya diintegrasikan dengan catatan akuntansi dalam 3 siklus lainnya, yaitu siklus akuisisi dan pembayaran, siklus penggajian dan personalia, serta penjual dan penagihan. Setelah itu, auditor memahami pengendalian internal yang mempengaruhi catatan akuntansi biaya. Pendekatan untuk melakukan verifikasi internal atas akuntansi biaya akan melibatkan konsep yang sama dengan yang dibahas dalam verifikasi atas transaksi akuisisi, penggajian, dan penjualan. Biasanya, auditor menguji catatan akuntansi biaya sebagai bagian dari pengujian akuisisi, penggajian, dan penjualan untuk menghindari menguji catatan lebih dari 1 kali dan untuk meningkatkan efisiensi audit. Ketika menguji transaksi akuisisi, auditor harus menelusuri unit dan biaya per unit bahan baku ke penambahan yang dicatat dalam file induk persediaan perpetual, serta total biaya kecatatan akuntansi biaya. Demikian juga jika klien menyimpan data biaya penggajian atas pekerjaan yang berbeda. Auditor harus menelusuri dari ikhtisar penggajian secara langsung ke catatan biaya pekerjaan ketika mengaudit penggajian. Menentukan kewajaran biaya overhead manufaktur yang dibebankan ke barang dalam proses sangatlah menantang bagi auditor. Hal ini karena manajemen harus secara signifikan biaya per unit persediaan sehingga penilaian persediaan menjadi wajar. Dalam mengevaluasi alokasi biaya overhead, auditor harus mempertimbangkan kelayakan metode alokasi dan mengasumsikan metode tersebut sesuai dengan standar akuntansi dan apakah diterapkan secara konsisten. Karena pengendalian internal terhadap catatan akuntansi biaya sangat bervariasi antar perusahaan, pengujian pengendalian khusus tidak dibahas di sini. Auditor harus merancang pengujian yang sesuai berdasarkan pemahaman yang di atas, catatan akuntansi biaya, dan sejauh mana mereka akan bergantung pada hal tersebut untuk mengurangi pengujian substantif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hal ini dapat membantu teman-teman dalam memahami mengenai audit akuntansi biaya dalam bab 21 audit siklus persediaan dan pergudangan.